Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nika Yusmawati. Saya dari kelas TPHTA kelompok 3 dengan pembagian bahan pangan berupa daging. Nah, saya diasisteni oleh Kak Aldia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat nugget. Nah, kenapa sih kita harus kayak memilih nugget gitu sebagai bahan atau produk yang diolah dari bahan daging. Nah, nugget itu sendiri merupakan bahan pangan yang lebih praktis, siap disajikan, dan nutrisinya masih terjaga, serta tahan lama hingga dalam kurun waktu tertentu. Nah, nugget itu sendiri merupakan bahan pangan atau produk diversifikasi hasil ternak yang berbahan dasar daging yang kemudian diperkecil ukurannya atau direstrukturasi atau dengan proses penggilingan atau grinding. Kemudian daging tersebut dilekatkan dengan menggunakan tepung tapioka yang sudah dicampuri dengan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, garam, dan lada, seperti itu, agar cita rasanya lebih enak. Nah, gitu. Kemudian setelah adonan sudah tercampur, adonan tersebut kemudian dikukus agar adonan menjadi padat dan mudah dibentuk. Nah, seperti itu. Setelah diangkat, kemudian dilakukan proses breeding atau proses penepungan panir pada bagian luarnya. Kemudian dilakukan proses penggorengan pada minyak goreng yang sudah panas pada suhu 150 derajat Celcius dalam waktu yang sebentar saja. Kemudian nugget siap untuk diletakkan pada freezer atau pada freezer maksud saya, untuk memperpanjang masa simpannya, seperti itu. Kemudian setelah itu nugget dapat digoreng atau disajikan sesuai dengan selera kita, seperti itu. Kemudian nugget itu sendiri memiliki kelebihan, yaitu kan nugget terbuat dari dari bahan pangan asal hewan. Nah, nugget itu sendiri memiliki nutrisi yang tinggi, terlebihnya yaitu mengandung protein hewani yang mengandung asam amino esensial yang penting bagi pertumbuhan, khususnya untuk anak-anak, remaja, lansia, seperti itu, sehingga lebih sehat. Kemudian dengan pembuatan diversifikasi olahan dari daging berupa nugget dapat memudahkan kita, khususnya kita sebagai mahasiswa, untuk mengkonsumsi bahan pangan sumber protein hewani. Nah, seperti itu. Manfaat dari mengkonsumsi nugget itu sendiri yaitu dapat memacu pertumbuhan pada anak, pada remaja, kemudian dapat meningkatkan metabolisme tubuh, kemudian mencegah anemia, kemudian dapat meningkatkan nafsu makan, khususnya pada anak-anak yang tidak begitu suka makan. Kemudian juga dapat mengatur atau menyeimbangkan kolesterol dalam tubuh. Sebelum praktikum pembuatan nugget ayam dilakukan, pertama kali yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan antara lain ada panci kukus yang di dalamnya ada sarangannya, kemudian ada loyang, ada baskom, ada mangkuk, pisau, talenan, sendok dan garpu, kemudian ada cobek beserta ulekannya, kemudian ada blender untuk menggiling daging. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan ada daging ayam, kemudian ada telur, minyak goreng, garam, lada, penyedap rasa, tepung panir atau tepung roti, tepung terigu, bawang merah, dan bawang putih.
Tahap selanjutnya yaitu memisahkan daging ayam dari tulangnya. Seperti ini. Apabila daging masih dalam ukuran yang besar, kemudian kita cincang menjadi bagian yang lebih kecil seperti ini. Kemudian daging yang sudah dikecilkan ukurannya menjadi seperti ini, selanjutnya digiling menggunakan grinder atau blender penggiling daging. Tahap selanjutnya yaitu menggiling daging yang sudah dipotong menjadi dadu ke dalam blender. Tahap selanjutnya adalah mencampurkan ayam ke adonan, yaitu ada ayam yang sudah digiling, kemudian ada tepung terigu 3 sendok makan, kemudian penyedap rasa secukupnya, lada secukupnya, dan ada bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, dan garam secukupnya. Selanjutnya kita masukkan 2 butir telur ke dalam adonan. Kemudian kita mencampurkan adonan diuleni hingga rata, mencampur semua bahan-bahannya. Selanjutnya adonan sudah merata tadi, kemudian dituangkan dan dicetak di dalam loyang yang berbentuk lingkaran ini. Langkah selanjutnya yaitu kita memanaskan panci yang sudah diisi dengan air. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan adonan yang sudah dimasukkan ke dalam loyang. Kemudian kita masukkannya ke dalam panci kukus. Setelah adonan yang dikukus sudah matang, kemudian adonan diangkat. Selanjutnya adonan dipotong-potong, kemudian dicelupkan pada tepung pencelup. Tak pegangin, tak apa ya, tak belek dewi. Kemudian dicelupkan pada tepung panir. Seperti ini. Rame, tapi digeruk dulu. Ini kumpul performa sih. Kemudian setelah nugget sudah dilumuri dengan tepung panir, selanjutnya dimasukkan ke dalam freezer. Selanjutnya nugget digoreng di atas minyak goreng yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian nugget digoreng hingga warnanya keemasan.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang nugget ayam yang sudah saya buat. Nah, untuk bahan-bahan yang menyusun dari nugget itu sendiri yaitu tersusun atas ayam, daging ayam yang sudah dihaluskan, kemudian tepung tapioka, bumbu, kemudian tepung panir. Nah, daging ayam itu sendiri sebagai sumber protein hewani, kemudian tepung tapioka sebagai perekat agar adonan menjadi padat, kemudian bumbu untuk menambah cita rasa, kemudian tepung pencelup berguna sebagai untuk merekatkan tepung panir pada nugget yang sudah dikukus dan dibentuk sesuai dengan selera. Kemudian tepung panir berfungsi untuk membuat nugget lebih padat dan setelah digoreng menjadi renyah seperti itu. Nah, fungsi dari proses penggerindingan daging ayam yaitu untuk memperkecil ukuran dari daging ayam agar lebih halus sehingga saat dimakan itu tidak berserat-serat, sehingga proses restrukturasinya itu tuh kayak membuat daging lebih halus dan lebih lembut ketika dikonsumsi seperti itu. Kemudian proses pengukusan yaitu dengan pemanasan pada api yaitu berfungsi untuk mematangkan dan merekatkan antara tepung dengan daging. Kemudian proses penggorengan berfungsi untuk kemudian langkah selanjutnya yaitu proses pencelupan, yaitu pencelupan pada tepung. Itu adonan yang sudah dikukus dicelupkan kepada tepung yang sudah dibuat atau dinamakan tepung pencelup. Nah, itu berfungsi untuk merekatkan antara tepung panir dengan adonan nugget yang sudah dikukus seperti itu agar melekat dengan sempurna. Kemudian dilakukan proses penggorengan setengah matang, yaitu berfungsi untuk membuat tepung panir dan nugget itu sendiri matang. Kemudian terjadi proses enzimasi pada enzim amilase yang terkandung dalam tepung roti, tepung tapioka, dan juga pada daging sehingga mereka menyatu dalam proses penggorengan tersebut. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu proses pembekuan, yaitu proses pembekuan pada freezer atau pendinginan pada freezer itu berfungsi untuk memperlama masa simpan dari nugget itu sendiri supaya lebih tahan lama dan dapat dikonsumsi sewaktu-waktu seperti itu. Dari nugget yang saya hasilkan itu sendiri memiliki tekstur yang halus dan kenyal, kemudian memiliki rasa yang dominan ayam. Kemudian pada bagian luar nuggetnya itu crunchy atau renyah, kemudian beraroma khas nugget berbau ayam, kemudian memiliki warna yang coklat keemasan karena tidak digoreng terlalu lama begitu. Dengan produk nugget yang lain, produk yang saya hasilkan ini memiliki cita rasa yang khas karena terdapat bumbu yang berbeda dari yang lain, karena pada umumnya nugget menggunakan bumbu bawang putih saja. Nah, kali ini saya memakai bawang putih, bawang merah, dan juga lada untuk menambah cita rasa. Kemudian warna yang dihasilkan cukup berbeda. Yang dihasilkan pada produk-produk yang lain itu relatif cerah dan agak orange seperti itu, sedangkan punya saya itu agak kecoklatan sedikit seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatan nugget itu sendiri adalah proporsi antara daging ayam giling dengan
tepung tapioka yang digunakan, kemudian lama pengukusan, kemudian lama penggorengan, kemudian proses pembekuan atau penyimpanan pada freezer seperti itu. Lain yang dapat saya berikan yaitu pada saat memproduksi nugget ayam tidak perlu menggunakan tepung dalam jumlah yang banyak karena dapat mengurangi cita rasa ayam itu sendiri sebagai bahan utama. Nah, selain itu juga tidak perlu terlalu lama melakukan proses pengukusan karena akan merusak protein pada nugget itu sendiri. Dalam proses penggorengan itu jangan terlalu lama karena dapat membuat bagian luar dari nugget itu sendiri menjadi gosong sehingga dapat menurunkan tingkat kesukaan konsumen serta dapat menurunkan nutrisi yang ada dalam nugget itu sendiri. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.